Awal mula bermusik, bermusik arti punya band ya. Kalau awal mula gue emang bermusik dan akhirnya ngeband tuh SMA kelas 1 itu gue udah bawain rap tahun 86. Jadi apa? Itu kocaknya gini nih, karena dulu emang nggak ada referensi tentang rap atau hip hop, ya maksudnya nggak ada, minim banget. Lo tau gue tuh manggung musiknya gimana? Musiknya adalah musik-musik jazz fusion yang waktu itu lagi happening. Cassiope, Spyro Gyra, Azimuth, itu tuh yang akhirnya dibawain untuk gue isi dengan rap. Nah itu awal-awal gue akhirnya suka musik. Kalau emang kita awalnya suka rap sendiri itu narik ke zaman SMP lah, zamannya breakdance. Breakdance, gue dulu seneng banget breakdance. Windmill, headspin, semua segala macam gue doyan banget. Dulu kalau di Jakarta tuh, kalau nggak di Menteng, di depan stadion Persija, kalau nggak di Parkir Timur. Nah udah itu tuh, bawa kardus bekas kulkas gitu ya, yang gede, ditaruh vinil di atasnya, lapisan plastik, udah di situ aja. Sampai akhirnya gue tertarik sama yang mengiringi breakdance-nya. Sama rapnya itu sendiri, itu perkenalan gue pertama sama rap ya di tahun 82, 83 itu tuh. Udah keterusan ketika akhirnya ngeband, akhirnya pengennya bikin band yang nge-rap gitu loh. Belum denger Beastie Boys dulu, kalau ada Beastie Boys gue udah jeplak Beastie Boys dulu. Ya udah di situ keterusan akhirnya sampai ya SMA, kuliah, ya akhirnya DO. Nggak ada hubungannya. Nah terus nih, jadi nggak bisa dipungkiri dulu hip hop itu awal musik rap ya terutama ya, itu masuknya di Indonesia tuh justru dari diskotik. Tapi yang rap yang sifatnya emang lebih agak disco musiknya ya, tempo-tempo disco. Kalau untuk rap di luar yang emang gayanya seperti itu, mungkin kita mesti langganan majalah luar, kita mesti bener-bener rajin. Dulu kalau di Jakarta ada Duta Suara, toko kaset, yang memang kita kalau punya pengen pesan apa nih, bisa pesan di situ. Sebulan baru datang gitu loh ya. Dari luar. Ya musik-musik rap semua segala macam pada waktu itu. Jadi apa? Mungkin dari disco dan akhirnya ketika memang akhirnya rap itu happening. Terus terang yang ikut mensiarkan hip hop atau rap itu adalah radio-radio swasta pada waktu itu. Radio-radio anak muda. Bahkan mereka nggak sekedar, kan kalau dulu kebanyakan radio kan hitmaker. Yang biasa jadi hits. Kalau sekarang kan hit player. Yang udah fix jadi hits baru mereka mainin. Kalau dulu emang dari nol bener-bener emang dibikin gimana caranya emang jadi hits di anak muda. Bahkan waktu itu ada radio swasta di Jakarta juga yang emang bikin acara mingguan untuk acara rap ini sendiri. Dulu namanya Tenda Mangkal, Prambors. Di Bandung juga begitu. Ketika gue kuliah, gue tuh dulu akhirnya main di OS semua segala macam, sampai akhirnya kalau OS ada acara off air gue nge-rap di situ. Zaman-zaman itu sampai akhirnya ya seperti itulah suasananya, dan apa bener-bener yang pakai baju flanel, celana gombrong gitu kan, udah topi dibalik atau dan lain sebagainya. Dan gue sempat jadi korban itu tuh, korban anfaedahnya gaya hip hop. Dulu gue suka banget sama Chris Cross. Chris Cross dulu udah pakai baju baseball yang dibalik, celananya pun dibalik, resletingnya di belakang. Iya, emang benar-benar dibalik. Jadi ketika emang gue habis manggung, gue ingat habis manggung di Hard Rock masih di Sarinah waktu itu. Abis manggung gue kebelet kencing. Pas gue kencing gue lupa resletingnya di belakang. Kurang ajar, salah kan. Gue pernah jadi korban mode itu juga. Tapi ya begitu, maksudnya hip hop itu masuk nggak cuma sekedar musik, tapi fashionnya juga, lifestyle semuanya, sampai akhirnya dulu jadi new wave ya. Jadi new wave yang masuk ke negeri ini gitu loh. Dan di saat itu berarti panggung-panggung itu bisa aja panggung-panggung kecil, small gigs gitu. Yes. Yang benar-benar apa, semuanya rasa dekat. Betul, intimate banget. Intimate, dan semuanya hip hop semua benar-benar. Yes, gitu ya. yes. Kalau emang apalagi emang udah angkatannya pesta rap ya, dimana emang akhirnya komunitas itu udah mulai kebentuk ya, ketika tahun 95 kesini.
itu emang banyak komunitas, kalau manggung di komunitas tuh nikmat banget. Sampai mungkin kalau sampai sekarang ya Mon ya, ada manajer gue di situ, kalau misalnya gue tuh kalau emang udah kangen Mon, gue pengen dong manggung di komunitas. Misalnya, oh tapi nggak ada duitnya segala macam, nggak apa-apa maksudnya, tapi itu akan jadi oksigen buat gue gitu loh. Itu nikmat banget ketika lo perform di satu komunitas yang pack kecil tapi solid, masif gitu ya. Ininya buat gue itu hal yang apa ya, buat gue sampai sekarang pun buat gue itu jadi oksigen gue gitu loh. Udara segar gue buat melanjutin gue di industri. Semuanya itu menyenangkan. Sebenarnya Manusia Malam itu adalah satu ekspresi gue buat menceritakan diri gue. Gue mungkin makhluk nokturnal ya, yang ketika matahari tenggelam gue malah life has just begun gitu loh. Itu hidup baru dimulai pada apalagi umur segitu gitu ya. Itu benar-benar gue mau mulai emang ketika emang udah langit udah gelap, gue mau mulai kehidupan. Walaupun emang di sini diceritakan ada sedikit esai di sini tentang sebenarnya seorang perempuan yang memang akhirnya ngalamin pengalaman pertamanya, terus di situ dia ngerasa gamang sama yang dia jalanin di pengalaman pertamanya, kehidupan di urban kota besar. Sebenarnya sih kalau emang gue mau jujur, gue belum pernah cerita itu. Gue menceritakan itu. Gue menceritakan itu. Dulu sosok yang gue kenal ya. Gimana curhat, emang keras, penyesalan semua segala macam tuh numplok di situ gitu loh. Cuman walaupun di lagu emang gue nggak nulis penyesalannya semua segala macam, karena yang gue omongin ke dia, kalau lo nyesel apa yang lo lakuin, lo akhirnya memperlambat proses lo gitu loh. Ketika udah dilakuin lo nggak boleh nyesel. Yang perlu lo lakuin adalah ngerubah. Nyesel tuh tolol, stupid gitu loh. Kalau nyesel tuh cuman materi curhat doang buat gue. Nggak ngapain ya materi curhat, oke gitu ya. Cuman what next ya udah. Karena gue dari dulu gue suka banget sama novel Miyamoto Musashi, itu selalu bilang gue nggak akan menyesali apapun yang pernah gue lakukan. Emang kesannya emang selordeh ya, kesana kemari, gue enggak, tapi dia memikirkan dulu apa yang mesti dilakuin biar gue nggak nyesel gitu loh. Nah buat gue emang kata nyesel itu emang materi curhat doang. Jadi ketika orang gue nyesel segala macam, bullshit, what next, lebih ke situ gitu loh. Nah itu sebenarnya Manusia Malam memang lebih ada teman curhat ya, akhirnya gue masukin ke cerita di lagu itu, yang nggak usah gue cerita juga curhatnya lagi di mana kan. Tapi intinya itu gitu loh. Kalau gue tarik lagi zamannya gue SD, itu dulu ada film yang populer banget zamannya Drew Barrymore, itu masih anak kecil banget. Judul filmnya E.T. Extraterrestrial. E.T. itu jadi new wave juga. Sampai boneka E.T.-nya tuh E.T. Phone Home gitu kan, itu banyak banget dijual. You know what? Pada waktu itu gue udah mulai bandeling cerita-cerita tentang kesaksian keberadaan UFO lah. Dari majalah pokoknya semua jadi bandel satu. Ada juga yang satu majalah, semua segala macam. Gue tuh ngumpulin banget tentang itu. Videonya juga, video tuh masih Betamax VHS ya. Nah, pada waktu gue kecil tuh itu gue lumayan lah, ada 2-3 video yang bercerita tentang itu. Nah sampai akhirnya gue ada di titik gue koleksi boneka itu kan, adalah 5 atau 6 gitu ya. Gue taruh di halaman rumah bokap nyokap gue. Ada yang di pohon, ada yang di kolam ikan, ada gue taruh gitu. Jadi kayak siapa tahu aja kalau ada disangka temennya dan mendarat di rumah gue. Dan gue nungguinnya tiap habis sholat maghrib. Dulu gue inget banget, gue nongkrong di atas genteng gitu loh, di rooftop di rumah, udah ngeliat bintang yang come on, ayo lo sebanyak ini masa nggak ada yang mau sih gitu loh. Dan bahkan gue pengen banget diculik gitu kan, banyak cerita-cerita yang diculik gitu ya. Gue pengen banget bisa diculik. Jadi sebenarnya lagu Piring Terbang ini kayak emang gue coba untuk callback semua yang gue rasain passion yang mungkin sekarang masih ada ya, tentang
tentang itu, tentang ekstraterestrial, you name it, apa UFO atau alien dan apapun itu namanya gitu loh. Yang coba gue tumpahin ke dalam satu lagu. Ya gue juga waktu itu gue ngeliatnya bukan di belakang rumah ya. Waktu itu gue lagi di Bali soalnya. Emang di belakangnya sawah. Sampai gue mikir ini sebenarnya UFO apa leak sih yang gue lihat. Ya gue nggak tahu, gue cuma ngelihat itu ada cahaya yang emang akhirnya sempat terbang rendah, ngambang di atas sawah, tiba-tiba zet hilang gitu kan. Itu sebenarnya jadi main nggak main course ya, jadi side dish gue sebelum gue tidur gitu loh. Gue waktu itu berpikir jutaan tahun cahaya, ketika sampai sini mau secepat apa loh untuk sampai sini. Sampai akhirnya waktu gue sempat berpikir apa jangan-jangan emang kita selama ini ketipu di jarak. Apa jangan-jangan emang dimensinya beda. Gitu loh. Jadi emang entah ada apa teknologi yang emang bisa nembus dimensi itu yang akhirnya bisa kesini gitu loh. Yang akhirnya gue agak terhibur dengan emang film-film sekarang ya, sama knowledge sekarang tentang fisika kuantum. Jadi multiverse, lompatan-lompatan itu gitu loh, antar dimensi. Itu sempet tuh ketika gue SMA lah, gue emang jangan-jangan dimensinya ya. Ini lompatan. Karena kalau kita mikirin jarak secara ansih jarak, wah jutaan tahun kapan lo nyampenya? Iya, lo kalau pengen lihat masa lalu lihat aja ke bulan, lihat aja ke bintang. Dia kan jaraknya jutaan tahun cahaya. Yang kita lihat masa lalu tuh yang udah nyampe ke sini. Perjalanan udah panjang baru nyampe ke mata kita gitu loh. Nah makanya gue berpikir seperti itu yang akhirnya terhibur dengan emang banyak artikel yang ngobrol tentang fisika kuantum, lompatan-lompatan dimensi, udah bukan universe lagi, multiverse. Ya siapa tahu aja. Mungkin orang dulu bilang itu jin, kita nggak tahu ya. Macam-macam gitu loh. Iya buat gue ya. Nggak pernah ada teori akhir gitu loh. Kita harus selalu open minded sama segala apapun knowledge yang masuk. Gue selalu membiasakan itu. By the time gue udah mengasih titik akhir buat satu knowledge, by the time itu juga gue mati. Buat gue mati tanda kutip ya. Gue udah ngapain hidup ketika lo udah menutup diri sama apapun gitu loh. Walaupun emang akhirnya itu cuman bertopengkan keyakinan segala macam, iman dan lain sebagainya. Yang namanya iman buat gue memang harus terbuka. Di situ iman lo akhirnya dites, bukan akhirnya lo jadi penakut gitu loh. Maksudnya makanya akhirnya buat gue yang lo bilang ada kongres terbuka tentang UFO, keberadaan semua segala macam ya. Whatever it is, gue terbuka dan gue pun siap ketika emang tiba-tiba ada pengetahuan baru yang nggak ada lagi itu. Ya mesti siap itu sepahit-pahitnya. Yang penting yang gue pegang selama ini ya itu. Makanya emang passion gue tentang itu, emang hope gue juga tentang itu ya selalu ada, karena ya itu makanya gue taruh di salah satu lagu gue gitu loh. Jadi itu udah dari tahun 90-an ya. Tahun 90-an. Dan gue menghayalkan ini emang udah dari zamannya gue SD gitu loh. Emang sampai sekarang tuh kayak, dan gue ngerasa emang apa jangan-jangan gue alien yang nyasar, karena bini gue sampai sekarang bilang lo tuh alien banget sih. Pola pikir lo gitu. Gue kode-kode gini sama bini gue udah ya gimana ya, kalau pola pikir itu melulu kita ada di sungai utama, gue rasa manusia nggak akan menemukan bentuk terbaiknya gitu lah ya. Gue nggak ngomong manusia, artinya ketika lo karir lo di musik, karir lo di arsitek, karir lo di apapun, ketika lo cuman ngikutin pola sungai utama doang sih, ya udah lo akhirnya cuma jadi follower gitu loh. Lo akhirnya cuma jadi orang yang insecure karena takut keluar. Gue nggak pernah takut buat keluar dari pola pikir yang ada orang-orang sekarang. Lebih seperti itu. Mantap. Makanya akhirnya jadi bajunya emang keluar pola pikir nih, keren-kerenan anjing, asik. Fisiknya asik ya. Si cuttingannya juga enak. Aduh. Ini sebenarnya gue pengen banget bikin lagu basket dari awal, mungkin album pertama gue udah pengen. Baru kejadian di album ketiga. Nombok dong. Nah, sebenarnya gue karena persahabatan gue sama Thomas Teddy dulu, ada pemain basket dari Bandung. Desainer albumnya juga. Iya, dia desainer album juga. Awalnya gue perkenalan dia ke gue adalah waktu itu dia mau skripsi,
Dan karena dia seni rupa, pokoknya cover album segala macam lah semuanya dia inian kan. Udah sampai akhirnya gue naksir sama di situ. Nah, ya udah langsung aja loh ke musika, kita jadiin aja nih. Jadinya semua segala macam merchandise segala macam kita bikin yuk. Tapi ada sisi lain di situ, gue curhatan gue ke dia gitu loh. Tom, gue itu selalu suka sama gaya slam dunk loh. Slam dunk tuh kayak yang emang bener-bener lo ngeluarin semua amarah apapun segala macam di satu gerakan itu gitu loh. Dia represent apa ya, karakter seorang atlet, gaya slam dunknya. Dan bukannya gua so ninggin orang ya, tapi faktanya emang Thomas adalah salah satu pemain basket yang emang bukan salah satu-satunya pemain basket pada waktu itu yang melakukan slam dunk di pertandingan penting lagi. Kalau mungkin banyak atlet basket dulu kalau lagi latihan banyak yang slam dunk, tapi ketika udah pertandingan, jangankan yang penting, yang nggak penting aja udah nggak berani slam dunk. Doi gue tuh bener-bener sebenarnya kayak nombok dong atau slam dunk ini kan emang kayak gue tuh ngebayangin gue sebagai penikmat, gue tuh bisa ngelihat berbagai karakter pemain Indonesia yang dengan gaya ngedanknya gitu. Kok sekarang akhirnya udah banyak kesampaian. Gue makanya kata kalau emang nonton basket sekarang gitu sama misal ketemu teman-teman lagi lama lagi gitu sama Aris Darsono, sama Elmi Yahya semua segala macam, mimpi gue kesampaian sekarang. Gila, dia bisa represent karakter di satu pertandingan dengan gaya dunk itu buat gue tuh emang keinginan gue dulu. Mudah-mudahan itu terjadi sama UFO juga. Akhirnya kejadian. Sorry. Dan juga dengan gayanya Doi dulu kan sangat funky gitu ya. Yep. Rambut dicat. Kayak apa ya? Sampai sekarang tuh nggak pernah melihat pemain basket Indonesia sampai segitunya gitu. Iya. Bener-bener kayak wah ini kayak Dennis Rodman. Iya. Pada masa itu ya, walaupun sekarang udah banyak buat gua tuh udah banyak karakter yang enak ditonton di lapangan basket. Pemain-pemainnya udah dengan berbagai attitude-nya gitu ya. Kayak ngeliat Wusang gitu, Mario Wusang, wah dia punya attitude yang enak lagi ditonton. Gue suka soalnya ketika emang main gak sekedar main, tapi ketika lo main lo emang ngeluarin karakter lo, gitu loh. Mau di basket, mau di bola, apapun gitu. Itu jadi suguhan yang menarik banget sih buat ditonton gitu. Berarti si konteks nombok dong ini sebenarnya slam dunk atau? Yes, sebenarnya mimpi gue tentang itu. Kalau gue sering bercanda bilang sebenarnya lagu nombok dong itu ketika emang gue lagi pengen liburan. Dong lombok enggak. Enggak, tapi itu benar-benar nombok dong tuh nombok sebutan buat kita ya anak kampung ya tentang orang slam dunk tuh sebutannya nombok dulu. Jadi emang gue kasih motivate eager ke orang untuk nombok dong, dari emang flow liriknya dari awal semua segala macam tuh tentang gimana orang akhirnya berhasil steal dan bawa sendiri dan akhirnya dia slam dunk gitu loh. Itu sebenarnya nombok dong. Kalau ngelihat dari niat atau emang perspektif di lagu Bebas, gue nggak berubah sampai sekarang. Karena perspektif yang gue tulis di lagu Bebas itu dulu, kalau gue boleh ngomong sedikit ya, mau sotoy dikit, gue tuh setelah baca bukunya Zen Dharma. Zen Dharma itu salah satu aliran di Buddha tentang membebaskan pikiran. Membebaskan pikiran kan akhirnya di situ saat lo dekat gini deh, lo deket tukang mie dok-dok, mie tek-tek gitu kan, nungguin masakan lo kelar, berasa panas gak deket kompor? Panas kan? Oke. Tapi ketika lo di situ nunggu ya di tempat yang sama orang yang lo sayang, sama cewek kecengan lo, berasa panas gak? Adem. It's all about free your mind. Nah maksud gue tuh bebas gimana akhirnya membebaskan pikiran dan melonggarkan pakaian. Di situ pakaian kan kebanggaan kita. Apa yang kita banggain, kita longgarin deh sekali-sekali. By the time itu bisa kita longgarin, lo keluar kotak. Gitu sebenarnya dari lagu Bebas seperti itu. Anak kecil yang berlari bertelanjang bebas. Gue ada lirik di situ. Gue selalu bilang sama teman-teman sekarang juga dari dulu, never lose a child in you. Apalagi lo misal lo kerja kreatif, tapi lo membunuh anak kecil dalam diri lo, kelar karir lo. Jangan pernah bunuh anak kecil dalam diri lo gitu loh. Nah itu adalah salah satu ekspresi juga dari satu kebebasan gimana emang akhirnya lo kadang-kadang ketika lo lagi buntu sama segala sesuatu lo mesti recall anak kecil dalam diri lo. Nah, itu yang gue lakuin ketika emang gue buntu.
gue recall anak kecil gue apa semua apapun yang ada di pikiran gue, pola pikir semua segala macam buat akhirnya gue bisa berkarya lagi. Jadi emang sebenarnya lagu bebas tentang itu, bukan bebas. Buat gue itu nggak bebas men, apalagi ikut-ikutan. Bener, apalagi ikut yang cuma jadi poser doang, lo nggak bebas, lo tolol gitu loh. Bebas ketika emang lo ngerasa orang lain ngerasa dengan jingkrak dia bebas, tapi lo dengan akhir lo bisa lo selonjoran, lo ngopi, lo ngudut, itu gaya lo dengan lo menemukan kebebasan ya do it for yourself, not for anybody, bukan buat sekedar tren dan segala macam gitu loh. Nah maksudku bebas di situ tuh itu, makanya ketika lo tanya apa sih arti bebas sekarang, kalau perspektifnya lagu gue nggak akan pernah berubah sampai kapanpun tentang kebebasan yang gue maksud di situ gitu.